KLPPS 2022, Satu Sinergi Bangun Negeri. Selamat datang kembali teman-teman lulusan PKN STAN pada KLPPS 2022. Pada sesi pagi tadi kita telah mengikuti webinar dari 6 instansi pemerintah. Sekarang pada sesi siang ini akan ada 6 instansi pemerintah lagi yang akan memberikan informasi pada teman-teman lulusan PKN STAN. Betul sekali Mbak. Sebelum itu kami perkenalan lagi nih, karena tadi di sesi yang pertama MC-nya beda ya Mbak. Di sesi siang ini saya Elma Federa dan di sini ada Saya Ingrid Widya yang akan memandu sesi siang KLPPS 2022 pada sesi ini. Oke, berarti tanpa menunggu berlama-lama lagi kita mulai saja pemaparan dari Pemkab. Maksud kami Pemkab Pali. Namun sebelum masuk ke pemaparan kita saksikan video berikut. Tepat pada tanggal 22 April 2022, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah menginjak usia ke-9 tahun. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir merupakan daerah agraris dengan luas wilayah 1.840 km persegi, terbagi pada 5 kecamatan, yakni Tanah Abang, Talang Ubi, Abab, Penukal, serta Penukal Utara yang seluruhnya terdiri dari 91 desa dan kelurahan serta memiliki jumlah penduduk mencapai 180.000 jiwa. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah seperti sektor pertambangan batu bara, minyak, dan gas, serta sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan yang menjadi pendapatan daerah dan lahan perekonomian masyarakat. Sejak menjadi daerah otonomi baru Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang telah berusia 9 tahun, kini terus berupaya mengejar pembangunan yang sejajar dengan kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Di bawah masa pimpinan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, Haji Heri Amalindo MM, dan Wakil Bupati, Dr. Andes Haji Sumarjono, pembangunan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terus meningkat dengan ditandai semakin meningkatnya APBD serta meningkatnya indeks pembangunan manusia setiap tahunnya, serta terbukti dengan pesatnya pembangunan di berbagai sektor, seperti prioritas pembangunan infrastruktur meliputi pengecoran maupun pengaspalan jalan, jembatan, serta pembangunan sungai, normalisasi dan embung yang merata, serta semakin baik di setiap penjuru yang dapat dinikmati masyarakat, serta membangkitkan ekonomi masyarakat. Selain menggunakan dana APBD Kabupaten Pali, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir juga tak lepas dari perhatian dan sumbangsi Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru melalui dana bantuan gubernur atas perhatiannya terhadap pembangunan yang merata di Provinsi Sumatera Selatan. Peningkatan pembangunan di sektor mutu pendidikan, pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan dengan pembangunan sarana dan prasarana sekolah,
seperti pembangunan gedung sekolah yang sebelumnya kurang baik menjadi sebuah bangunan yang baik dan nyaman dirasakan murid serta tenaga pendidik yang merata di setiap kawasan, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi para tenaga pendidik honor maupun aparatur sipil negara, dan perhatian pemerintah Kabupaten Punukal Abab Lematang Ilir terhadap putra-putri berprestasi serta tidak mampu melalui bantuan beasiswa pendidikan yang sudah berjalan. Di sektor pembangunan bidang kesehatan, Bupati Punukal Abab Lematang Ilir Insinyur Haji Heri Amalindo MM terus berupaya memperhatikan pelayanan kesehatan masyarakat dengan meningkatnya pembangunan puskesmas di setiap kecamatan dan berdirinya Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi dan Rumah Sakit Pratama Tanah Abang yang dalam waktu dekat beroperasional penuh melayani kesehatan masyarakat. Peningkatan sektor keamanan, pemerintah Kabupaten Pali telah membangun gedung Polres Pali yang kini telah maksimal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Punukal Abab Lematang Ilir, sehingga keamanan Kabupaten Punukal Abab Lematang Ilir kini menjadi kondusif. Dengan semangat pembangunan ekonomi daerah kreatif serta pariwisata, pemerintah Kabupaten Punukal Abab Lematang Ilir terus mengembangkan serta mempromosikan kawasan wisata unggulan seperti pengembangan wisata Candi Bumi Ayu yang merupakan salah satu candi Hindu tertua di Provinsi Sumatera Selatan dan melakukan sejumlah event bergengsi nasional seperti yang terbaru Kejurnas Offroad 2022. Kini, Bumi Serepat Serasan telah berusia 9 tahun dan dengan penuh semangat bersama untuk membangun. Pemerintah Kabupaten Punukal Abab Lematang Ilir terus menciptakan sinergitas antara pemerintah dan seluruh pihak serta elemen masyarakat untuk mewujudkan Pali Cemerlang. Baik, saat ini sudah bergabung dengan kita narasumber dari Punukal Abab Lematang Ilir, yaitu Ibu Desi Rosalia STP MSI selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Punukal Abab Lematang Ilir. Selamat siang Ibu. Bisa ya, oke. Ini mungkin kami persilakan dulu buat Mas Hanif, kami tunjuk sebagai moderator. Di sini kami hadir lengkap, Mbak. Mungkin Mas Hanif bisa dimulai lebih dahulu. Assalamualaikum, Mbak Ingrid, Mbak Elma, bisa didengar? Baik, terdengar Bapak. Ya, mungkin kami pertama kali terima kasih nih berikan kesempatan di KLP Fest ini, di mana di sini kita bisa sharing tentang kesempatan penempatan kerja untuk lulusan PK. Di sini berkesempatan hadir ada Pak Bapak Haryono, kemudian Ibu Desi selaku Kepala BKPSDM, dan juga hadir di sini dari Inspektorat Mbak Melisa, kemudian dari Badan Pendapatan Daerah ada Bu Neni dan Bu Nila. Mungkin kami langsung saja ke Desi untuk menyampaikan singkat tentang profil lembaga, tugas jabatan, kebijakan pengelolaan SDM di. Terima kasih, Mario. Tolong presentasi kita, Mario. Ini kami paparkan, terus saja Mario. Jadi buat adik-adik STAN, alumni STAN tahun 2022, ini kami paparkan bagaimana daerah kami, di divisi kami untuk tahun 2021 sampai 2026 ini Pali Serasinia sebagai sentra ekonomi rakyat agamis, sejahtera, inovatif, nyaman, indah, dan aman. Oke Mario, langsung aja Mario. Jadi ini gambaran kami ya adik-adik. Jadi kami ini kalau di Provinsi Sumatera Selatan letaknya sangat strategis. Kami ada di sentral. Kami ada di tengah-tengah. Kami kabupaten baru, usianya baru 9 tahun. Jadi cuma ada 5 kecamatan. Tadi sudah dilihat di presentasi video bahwa proyeksi PAD kami itu 1,2 T. Jadi kami saat ini fokus di infrastruktur dan tadi juga sudah
di video juga sudah digambarkan di narasi bahwa kita juga memberikan apresiasi untuk beasiswa dan peningkatan kinerja, tunjangan kinerja. Selanjutnya, Mario. Nah, ini bisa dilihat bahwa indeks pembangunan kami itu terus meningkat, indeks pengangguran juga kami juga turun per tiap tahunnya. Kami terdiri atas 7 badan, 23 dinas, 2 sekretariat, 1 inspektorat, dan 5 kecamatan. Nah, latar belakang kenapa kami perlu adik-adik lulusan STAN. Jadi kami masih terbatas nih kebutuhan pegawai. Pegawai saat ini hanya ada sekitar 2.800 ASN di Pali. Kemudian kami masih terbatas PNS di bidang keuangan dan pajak. Jadi juga belum ada dari adik-adik yang melamar dari CPNS kemarin ataupun ada yang ini masih sedikit juga dari bidang keuangan dan pajak. Dan tentu saja belum ada adik-adik dari lulusan STAN yang masuk ke kami yang kami harap bisa, ayo kita sama-sama bangun daerah. Masih enak nih, daerah yang baru berkembang, masih luas kemungkinan pengembangan karir ke depan maupun hal-hal lainnya. Next, jadi ini kebutuhan kami saat ini yang kami ajukan. Jadi ada kita perlu D3 pajak ada 8 orang, D3 PBB 2 orang, D3 manajemen aset 3 orang, dan terbanyak kami di akuntansi itu kami perlu 47 orang. Next. Nah, ini rencana pendapatan atau job description yang bisa adik-adik lihat. Di sini ada D3 pajakan, tentu saja penempatannya di Badan Pendapatan Daerah. Itu sebagai pengelola pendaftaran, pendataan, dan restribusi pajak. Kemudian D3 PBB, itu Badan Pendapatan Daerah sebagai pengelola PBB P2 dan BPHTB. Kemudian D3 Manajemen Aset, adanya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sebagai pengelola pemamatan barang milik daerah. Dan D3 akuntansi, itu adanya di Bapenda, BPKAD, Bapeda, BKFPSDM, BPBD, DPK, Satpol PP, Setda, dan ada di inspektorat juga ini kurang 1 ini, dan ada di inspektorat. Sebagai verifikator data laporan keuangan, sebagai peranata laporan keuangan, verifikator keuangan, pengelola data laporan realisasi anggaran. Selanjutnya, ini contoh-contoh penempatannya. Kemudian lanjut next. Nah, ini yang mungkin adik-adik mungkin mau tanya tuh gimana untuk jenjang karir ke depan ini sangat-sangat ini deh, karena kami di tiap OPD itu jangankan puluhan, bahkan ada di APD, satu OPD itu jumlah PNS itu hanya 5, ASN-nya itu hanya 5 orang, itu termasuk dengan P3K. Jadi siapa lagi yang akan berkembang jenjang karir ke depan kalau bukan adik-adik yang akan meneruskannya. Kemudian selain gaji bulanan juga ada tambahan penghasilan pegawai. Tentu saja adik-adik berdasarkan peraturan kepegawaian berhak atas pengembangan kompetensi selama minimal 20 jam pelajaran. Itu bisa melalui webinar, bisa melalui adik tugas belajar ataupun diklat-diklat lainnya. Dan ini sudah banyak diklat kita yang menjalin kerjasama, seperti contohnya dengan BPKP kalau dari inspektorat, kemudian sementara kami itu dari Bandiklat Provinsi, kemudian dari Bappenas ya, dan lain-lain. Jadi untuk adik-adik yang ingin mengembangkan kompetensi ke depan, itu akan sangat banyak istilahnya peluang di sini. Dan juga memang kami juga seperti tadi di video, juga memberikan beasiswa untuk yang berprestasi, termasuk kepada ASN Pegawai Negeri Sipil. Dan terakhir kami baru tanda tangan MOU dengan IPB untuk pemberian kesempatan beasiswa kuota khusus bagi putra-putri Pali. Jadi termasuk juga siapapun itu termasuk juga ke ASN-nya. Bisa jadi tergantung nanti mereka diterima atau tidak di tempat perguruan tinggi tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin kita bisa sambil sharing pertanyaan dengan adik-adik sekalian. Jadi bagaimana nanti? Oh ya, mungkin bisa tambahkan dulu sebelumnya. Jadi di sini adik-adik biaya hidupnya itu nggak terlalu tinggi. Jadi biaya hidup itu paling kalau kos-kosan tuh 500-600 ya, tergantung ininya ya. Tergantung nanti maunya gimana kos-kosannya. Kemudian biaya hidup juga nggak terlalu besar kan, ini kan bukan daerah yang gimana-gimana, ini juga, dan kita juga daerah dengan daerah lain itu dekat jaraknya, dekatnya di tengah-tengah, itu ke Momore ini cuma 1,5 jam, ke Muba itu 1,5 jam, ke Lubuk Linggau itu 1,5 jam, ke Palembangnya 3,5 jam, Parubumulis itu juga 1,5 jam, karena kita ada di tengah-tengah. Jadi don't worry lah istilahnya, kalau mau yang pusing di sini bisa healing kemana-mana. Dan ini tadi sayang sekali kepala BPKAD-nya nggak ada ya. Kalau BPKAD ada itu
yang punya passion mancing itu bakal cocok dengan kepala BPKD-nya ini adik-adik. Jadi yang punya passion motor trail itu bisa cocok gabung dengan BKPSDM karena kita punya yang ngelola itu motor trail itu. Jadi bisa masuk macam-macam. Yang punya hobi misalnya YouTube bisa kenalan sama Mas Hanif, ya, karena Mas Hanif ini YouTuber ini sebenarnya. Jadi itu adik-adik, jadi kita kasih kesempatan adik-adik untuk bertanya. Dan oh iya Mbak, kalau memang boleh diperkenankan giveaway, kita juga mau giveaway nih buat yang nanya nih 3 orang nih. Kalau boleh, tapi kalau nggak boleh nih takut juga nih nggak boleh giveaway. Ya itu aja Mbak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas pemaparannya, sangat informatif sekali. Nah, sekarang kita masuk dalam sesi tanya jawab nih Bapak Ibu. Teman-teman atau adik-adik di lulusan PKN STAN, tadi sudah diumumkan apabila ada pertanyaan ada giveaway gitu. Jadi kalau misalnya memang ada pertanyaan silahkan bisa raising hand, nanti adik-adik bisa langsung bertanya kepada Bapak Ibu dari Kabupaten Pali. Silahkan. Adakah teman-teman yang mau bertanya secara langsung? Oke, baik. Sambil menunggu mungkin ya Mbak, ada pertanyaan yang masuk melalui Google Form. Mohon izin ditanyakan ya Bapak Ibu terkait dengan komponen take home pay. Bagaimana komponen take home pay di PMK Pali dan berapa besarannya? Apakah ada komponen bagi mahasiswa lulusan PKN STAN selain gaji pokok dan tukin? Begitu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang akan menjawab. Oh, untuk take home pay itu selain gaji bulanan kita tergantung dari di mana dia ditempatkan, Mbak. Kalau seperti nanti memilih di BPBD, dia tuh dapat tunjangan risiko namanya, Mbak. Kalau di Bapenda itu nanti mendapatkan tunjangan kinerja, seperti juga di Inspektorat mendapatkan tunjangan kinerja, begitu juga di BKPSDM. Tapi menurut saya kita jangan berpikiran juga Mbak sebagai take home pay-nya itu gimana berapa. Tapi adik-adik juga harus mikir nyaman nggak sih saya kerja di sini. Kadang-kadang itu yang harus adik-adik pikirkan. Bagaimana sih passion saya di sini? Gimana jenjang karir saya ke depan kalau di sini? Gimana sih misalnya kira-kira ke depannya saya itu berkembangnya kalau di sini itu gimana? Nah, jadi itu tadi kalau di kita sih istilahnya ngambil BKPSDM itu istilahnya orang dalam nih, orang dalamnya kepegawaian mau pindah-pindah setelah dari BKPSDM udah tahu nih kepegawaiannya kayak mana. Itu contohnya misalnya. Atau ngambil di Sekda. Itu kita beda selain ini ya, selain kita pikir take home pay. Kalau ngambil di Sekda itu loh, wah tiap harinya ketemunya dikenal sama Pak Bupati, Pak Wabub, Bu Sekda, Pak Asisten, Pak Wali itu jadi teman semua. Jadi coba dipikir yang di situ-situnya juga deh. Kalau ini yang kita kasih ini memang benar-benar sudah ada lebihnya dari gaji bulanan, take home pay-nya juga lebih karena ada tunjangan kinerjanya juga. Saya kemarin sebelum kita beranikan diri untuk ngikut ini, Ibu juga sudah coba-coba ngintip-ngintip nih, kira-kira tunjangan kinerja di kementerian di sana itu di pusat tuh berapa sih dengan kita di Pali. Ini ngintip, oh nggak jauh beda, malah ada yang lebih besar nih dari kementerian anu. Nah, jadi berani makanya Ibu ngajak adik-adik tuh ke sini. Sebenarnya dengan biaya hidup yang nggak terlalu besar, bisa hemat, di sini juga masih berkembang. Malah teman-temannya Mas Hanif dan Mbak Melisa ini juga sudah ada yang jadi juragan kaplingan ya, jadi juragan, jadi pengusaha kuliner, karena di sini masih sangat luas berkembang untuk yang seperti itu. Jadi ini mungkin bisa nanti kalau masuk inspektorat bertemu sama Mbak Melisa nanti. Ini Mbak Melisa ini sudah ahli muda, auditor ahli muda dari PNS 2015, CPNS 2015. Mas Hanif juga sudah di kepala bidang di Balitbangda, itu CPNS 2015, penerimaan 2015. Jadi bayangin fast track semua ini adik-adik, fast track ini jalur fast track. Dalam 7 tahun udah jadi kepala bidang, udah jadi auditor muda. Ini fast track semua jalurnya. Jadi itu di Pali itu yang bisa kita janjikan tuh selain TPP, take home pay, fast track karir. Jadi adik-adik karena tidak ada lagi orang-orang UNS-nya sedikit, yang lama-lama juga lama. Seperti Ibu juga nanti akan pensiun. Siapa lagi yang menggantikan kalau kalian, bukan kalian, dan kalian bisa meniti karir dari sekarang. Itu sih. Oke Mbak. Baik, terima kasih banyak Bu atas jawabannya. Lalu kita berlanjut, ada yang ingin bertanya secara langsung nih Bapak Ibu. Dipersilahkan kepada Saudara Torik Naufal yang ingin memberikan pertanyaan secara langsung. Oke, terima kasih untuk MC. Izin Bu, izin bertanya.
Pertanyaannya ini Bu, kan tadi di pemaparan juga sudah disampaikan bahwa di tahun-tahun sebelumnya dari PMK Pali kan belum menerima lulusan STAN sama sekali ya Bu. Nah, semisal dari kami nih yang mungkin sebagian besar banyak yang tinggal di Jawa, apabila ditempatkan nanti di PMK Pali Udah sinyal ini Mbak. untuk maaf, untuk kami yang baru ditempatkan baru di sana itu dapat fasilitas apa saja ya Bu? Terima kasih Bu. Oke, Mas Torik silakan diulang. Tadi ada kendala sinyal. Cek Bu, apa suara saya sudah terdengar jelas? Pertama Mas Torik, nanti saya koordinasi dengan Mbak Porti dengan PIC. Oke Mas Torik silakan diulang pertanyaannya. Apa sudah terdengar jelas ya Bu? Jelas. Oke diulang silakan. Oke Bu. Tadi sesuai pemaparan kan dari PMK Pali itu belum menerima lulusan STAN sama sekali ya Bu di tahun-tahun sebelumnya. Nah pertanyaannya untuk kita yang mungkin sebagian besar banyak tinggal di Jawa dan kemungkinan besar akan pindah ke Sumatera Selatan apabila ditempatkan di PMK Pali, itu mendapatkan fasilitas apa saja Bu? Fasilitas penunjangnya. Terima kasih Bu. Terima kasih Mas Torik. Jadi jangankan dari Jawa Mas Torik, ini kemarin CPNS-nya ada dari Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Mas Torik. Jadi nggak usah khawatir kalau yang dari ini. Jadi banyak teman-temannya Mas Torik, dan kita nanti kalau sudah ada adik-adik yang berminat ke sini, itu kita bisa sounding ke Pak Bupati. Pak Bupati ini ada nih adik-adik nih, mau dikasih tambahan apa nih? Pasti Pak Bupati itu bakal seneng sama Bu Sekda kalau adik-adik banyak yang ke sini. Jadi kita bisa sounding kan nanti adik-adik bisa fasilitas apa tambahan lainnya, apakah semacam mes atau apa kan nanti. Jadi lumayan kan bisa menghemat. Nanti kita sounding kan ke Pak Bupati dan Bu Sekda untuk fasilitas tambahan lainnya. Tapi adik-adik masuk sini dulu dong, ya gitu kan. Torik dicatat nanti dikasih giveaway voucher pulsa loh. Nanti saya sounding dengan Mbak Porti PIC kita. Oke, di belakang Mas Torik ada nggak nih? Ada voucher pulsa lagi, 2 lagi nih menunggu. Terima kasih banyak Ibu. Ada satu lagi Bu ini yang mau bertanya langsung atas nama Hilman. Mas Hilman, apakah sudah terhubung dengan kami? Boleh langsung mengajukan pertanyaannya. Tes. Apakah terdengar dengan jelas? Suara saya apakah terdengar dengan jelas? Jelas Mas Hilman, jelas. Oh iya, izin mengenalkan diri. Sebelumnya saya Hilman Fazlur Rahman dari D3 Pajak 2019. Lulusan tahun ini. Izin bertanya, mungkin karena pajak itu ditempatkan di Bapenda, izin menanya terkait budaya kerja yang ada di Bapenda ini, kemudian juga apakah bisa tenggo ya Bu, karena anak STAN tuh seringnya kayak misal dapat kerjaan itu langsung dikerjain di tempat semuanya gitu, langsung tuntas, sehingga kalau misal udah nggak ada tanggungan langsung bisa pulang gitu Bu, kayak tenggo gitu. Jadi tenggo pulang langsung pulang gitu, karena ada beberapa sepertinya pemda-pemda yang nggak seperti itu Bu. Jadi mohon izin untuk jelaskan untuk budaya kerjanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Simon. Saya kira tadi itu ini sejenis waper itu tadi Mas. Karena itu tenggo tadi kan saya pikir apa itu waper gitu kan. Jadi, nah kalau mau lihat ini profilnya Bapenda nih ada 2 orang ini, Mbak Nila sama Mbak Neni. Tapi kepala Bapendanya saat ini itu dari IPDN Mbak Mas Hilman. Jadi kepalanya itu alumni IPDN. Jadi bisa sesama sebagai ikatan dinas, istilahnya dari CPNS ikatan dinas sudah bisa kebayang nih profilnya Pak Rizal ini seperti apa kira-kira. Jadi karena beliau tuh lulusan IPDN, tapi sebenarnya kalau menurut Ibu, kalau ada hal-hal yang krusial itu sebenarnya bisa dikomunikasikan dengan atasan Mas Hilman. Jadi gimana cara kita mengkomunikasikan dengan atasan kalau kita ada keperluan, istilahnya Mas Hilman misalnya mau cabut nih Pak, ada keperluan ini nih, tapi tugas sudah selesai nih Pak. Nah, itu sebenarnya bisa dikomunikasikan dengan Pak Rizal. Kita sebagai atasan sebenarnya sih fleksibel sih Mas Hilman. Itu ya Mas Hilman ya. Dari catat Mas Hilman ya. Iya.
Baik, terima kasih untuk jawabannya Ibu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Hilman, juga terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Ibu, masih ada satu orang lagi yang ingin bertanya. Apakah dipersilakan ya? Kami persilakan. Boleh, biar puas nih, tanya aja nggak apa-apa. Kita memang hari ini ingin memuaskan adik-adik nih. Iya, baik, kalau begitu di sini sudah ada atas nama Deren. Silakan Mas Deren. Mohon izin rekan-rekan MC dan selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Deren dari jurusan D3 Pajak. Izin bertanya Ibu, mungkin terkait dengan apakah nantinya ketika kita sudah bekerja akan ada mutasi dan lain sebagainya. Mungkin Deren mau info lebih jelas terkait hal itu. Seperti itu Ibu. Itu makasih Mas Eren. Nah ini saya perkenalkan, ini baru ada Mas Ajim nih. Mas Ajim dari Bapeda, Kepala Bidang Perencanaan yang baru datang ini Mas Ajim. Ini juga jalur fast track 2015. Jadi mutasi Mas Eren, karena itu setelah 1 tahun, setelah dia PNS itu baru berlaku aturan mutasi. Karena kalau dia masih CPNS itu ada aturan merit KSN yang kita indeks merit itu nggak boleh mindahin CPNS dalam masih CPNS. Jadi kalau setelah PNS itu baru bisa, tapi mutasi juga itu ada pertimbangan. Jadi ada pertimbangan misalkan dari permohonan dia sendiri, misalnya Mbak Deren nih pengen pindah Bu, tapi sudah jadi PNS karena saya kondisinya begini, pengen pindah instansi lain atau pengen pindah unit kerja lain. Itu juga ada pertimbangannya dari tim penilai kinerja, dari Ibu Sekda, pejabat yang berwenang, itu tetap ada pertimbangan. Jadi kalau mutasi sih, itu mutasi itu fleksibel, juga tetap bisa pindah. Karena kita mutasi itu kita penempatan tuh nggak harga mati istilahnya. Bukan kita di situ terus, enggak sih sebenarnya. Kalau kita mau ngejar karir misalnya, kan ini anak-anak kebetulan kalau yang kita masuknya dari D4 itu bisa masih ada beberapa posisi kosong ya, kepala seksi di struktur 4 itu bisa, jadi bisa ngambil fast track di situ sebenarnya. Tapi kalau untuk D3 kan nggak bisa ngejar fast track di situ kecuali ambil tugas belajar setelah 1 tahun PNS. Jadi bisa ngejar fast tracknya ngambil dari struktural untuk ini pangkatnya. Jadi kalau mutasi fleksibel sih Mas Deren. Jadi tergantung dari kemauan permohonan sendiri juga bisa. Gitu. Yuk. Baik, terima kasih banyak Ibu. Sama. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Deren dan juga Ibu atas jawabannya. Teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, ada lagi? Boleh langsung raise hand ya, teman-teman. Kalau masih ada waktu ditambah deh giveaway-nya, silakan nanya. Nanti kasihan nanti kalau giveaway-nya 3 jadi pada nggak ada yang mau. Tambah lagi nggak apa-apa. Ibu kemarin baru dapat honor dari narasumber. Jadi mau bagi-bagi ini. Dari narasumber ya lumayan ini kita bagi-bagi adik-adik nih. Baik Bu. Oke teman-teman, ada lagi nggak yang mau bertanya? Secara langsung nih, ibunya sudah membuka sesi tanya jawab. Oke, di sini udah ada yang melakukan raise hand ya Ibu. Izin atas nama Lita. Apakah Lita sekarang sudah terhubung dengan kami? Selamat siang Lita. Baik, mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Sepertinya masih berusaha untuk tersambung. Iya, tapi di sesi kali ini kayaknya masih banyak yang ingin bertanya ya Mbak, ternyata antusiasnya luar biasa sekali nih untuk PMK Pali dari teman-teman. Oke, ini kita kasih Mbak, siapapun yang bertanya ini kita kasih giveaway ini hari ini. Ibu senang nih karena adik-adik ini antusias hari ini. Oke. Betul sekali Ibu, jadi teman-teman semakin antusias untuk bertanya ya Mbak? Iya. Oke, kita udah terhubung dengan Lita. Silakan Lita, boleh mengajukan pertanyaannya. Terima kasih atas MC, atas waktunya. Mohon izin bertanya, Bu. Saya mau bertanya mengenai kelanjutan pendidikan bagi kami lulusan PKN STAN yang mungkin nanti berkesempatan bekerja di Pali. Terima kasih. Apakah di PMK Pali juga memberikan kesempatan beasiswa di dalam negeri maupun luar negeri? Terima kasih. Oke, tadi Mbak Lita dari mana Mbak? Prodi apa? Oh ya, mohon maaf, saya dari D3 Akuntansi. Takut ketukar nanti kalau cuma Lita aja kita lapor Lita yang mana kata Mbak Porti. Iya, jadi untuk kesempatan pengembangan kompetensi melalui tugas belajar itu bisa dilakukan setelah 1 tahun sebagai PNS. Itu kita sangat welcome, Ibu sangat support
kami semua di seluruh jajaran support buat adik-adik ini mengembangkan kompetensi, karena kami sangat begitu adik-adik mau mengembangkan kompetensi diri kan berarti untuk kemajuan kabupaten juga. Jadi tentu saja kami support. Bahkan untuk yang kemarin udah dapat beasiswa Bappenas itu dia yang double degree ke Jepang ya, ke Jepang kalau nggak salah yang 2 orang itu. Jadi mereka itu ada bantuan kemarin tuh, bantuan transportasi kita berikan kalau nggak salah melalui dinasnya masing-masing, bantuan transportasi. Tapi karena mereka untuk dari Bappenas sudah dapat beasiswa tersendiri juga. Nah itu. Kemudian yang lain tuh ada dapat yang dari LPDP, dari Kemenkes kalau nggak salah beasiswanya. Itu kita support sekali. Tapi nggak usah khawatir Mbak, kalau untuk mau pengembangan kompetensi itu kita sangat berhak atas gaji dan tunjangan keluarga dan lainnya. Tunjangan kinerja nggak ada. Nah itu sih Mbak. Cuman kalau mau mikir ininya, kapan lagi mau meningkatkan kompetensi mumpung masih muda sih kalau Ibu mikirnya gitu. Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Lita dan juga Ibu atas jawabannya. Teman-teman, apakah masih dipersilakan Bu jika ada yang ingin bertanya? Boleh. Selama masih waktunya masih ada kita buka. Silakan. Siap, Ibu. Oke, kesempatan terakhir nih buat teman-teman yang ingin bertanya. Ada? Oke, baik. Di sini ada yang melakukan raise hand atas nama Ajri. Iya, Mbak Ajri. Gimana Mbak Ajri, sudah terhubung dengan kami? Boleh langsung mengajukan pertanyaannya. Silakan. Oh, apakah suara saya terdengar? Oke, Mbak Ajri ya? Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan Mbak MC. Mohon maaf apabila saya sedang berhalangan untuk on kamera, Ibu. Pertanyaan saya adalah, saya tertarik mendengar tadi ada fast track, Ibu. Mungkin boleh diinformasikan sedikit bagaimana rekan-rekan di Kabupaten Pali yang sudah melakukan fast track, Ibu. Mohon izin apabila berkenan untuk diceritakan gimana sih maksud dari fast track itu. Terima kasih. Ini kasih kesempatan ke Mas Azim kali ya, supaya yang mengalami langsung fast track itu gimana ceritanya Mas Azim. Terima kasih Bu Desi atas kesempatannya. Yang kami hormati Bapak Ibu dari Pakistan Bu ya. Adik-adik, oh ya, karena masih muda Bu ya, teman-teman aja Bu ya. Teman-teman boleh, jangan Bapak Ibu. Belum jadi Bapak-bapak Ibu. Bu Mbak Ajri ya, De Ajri. Nah, De Ajri terkait dengan fast track ini, saya ini ngalamin Bu ya. Baru-baru ini 6 Juni 2022 saya dilantik di Kepala Bidang Ekososbud, Ekonomi Sosial Budaya Bapeda, dan di Agustus di bidang perencanaan. Nah ini fast track dalam karir ini maksudnya di sini kita diberikan kesempatan atas prestasi atau kinerja kita. Nah saya kemarin di 2022 awal, 2021 kita mengajukan inovasi di Kemenpan, walaupun tidak masuk dalam top 100, tapi masuk di dalam salah satu finalis ya Bu ya, untuk yang di Kemenpan. Nah, kemudian kita juga menang di Kabupaten Pali di juara 2 inovasi perencanaan. Nah, ini yang menjadi penilaian kepala daerah untuk dipromosikan seperti itu Bu ya. Nah, ini jalur salah satunya fast track. Nah, inovasi yang menjadi bagian dari kinerja prestasi. Usia saya juga saat ini 31 tahun Bu. Itu Mbak Fajri. Nah, Dek Fajri, Dek Ajri ya. Nah, jadi alhamdulillah pas masuk PNS umur 23 masuk 24, kemudian langsung di 2019 diajukan menjadi Kasubit, promosi menjadi kepala bidang eselon 3. Ini mungkin yang informasi yang fast track Bu ya. Ya karena ada inovasi itu Bu. Ini sharing dari yang langsung mengalami ini Dek Ajri. Jadi bukan Ibu yang cerita. Jadi ini nyata dan real. Iya, Jadi, Ibu. Dek Ajri tadi di prodi apa Dek Ajri?
Saya dari D3 Akuntansi, Ibu. Ya, Oke. izin memastikan Ibu, berarti untuk fast track career ini terbuka untuk seluruh lulusan PKN yang nanti ditempatkan di Kabupaten Pali dan dimanapun ditempatkan ya Ibu ya, mau di Bapeda, BPKAD, Bapenda, dan lain-lain Ibu ya. Selama itu jadi menurut kami itu layak untuk dipromosikan. Jadi seperti Kak Ajim tadi punya prestasi gitu kan. Jadi menurut kami layak, menurut Bu Zaida layak, oh ini cocok nih untuk nanganin kalau dikasih tanggung jawab sebagai kepala bidang yang bersangkutan sudah sangat-sangat layak akan tuntas pekerjaannya. Nah, seperti itu Dek Ajri. Juga MC sudah memberikan saya kesempatan. Baik, sudah cukup ya Mbak Ajri. Terima kasih banyak Mbak Ajri. Dan mungkin Mbak, sepertinya karena waktunya sudah sangat singkat, kita dapat mencukupkan ya Ibu untuk sesi tanya jawab ini. Terima kasih banyak Ibu atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan, dan teman-teman juga terima kasih sudah antusias untuk memberikan pertanyaan. Saat ini kami persilakan Ibu atau Bapak untuk memberikan sepatah dua patah kata sebagai closing statement kepada teman-teman lulusan PKN. Mereka karena fasilitas dari pemerintah kabupaten tidak disiapkan, malah sudah banyak yang membangun rumah untuk di Kabupaten Penukal Abab Lumatang Ilir. Terus kemudian tadi ada adik-adik yang dari Jawa, mungkin barangkali sangat jauh mau ke Sumatera Selatan. Perlu kami sampaikan bahwa saya nama Haryono selaku asisten administrasi umum, saya lahir di Jawa. Jadi SD di Jawa, SMP di Jawa, SLTA di Jawa. Dan saya bekerja pada waktu itu di Kabupaten Muarinin. Kemudian pemekaran kita ada di Kabupaten Penukal Abab Lumatang Ilir. Dan alhamdulillah kami cukup betah tahan di Kabupaten Penukal Abab Lumatang Ilir, dan atas kepemimpinan dari Bapak Bupati dari Amalindo, meskipun kami dari Jawa, tetap karena kita ingin kerja, disiplin, juga dikasih kepercayaan untuk jabatan. Ya, salah satunya kami pernah dipercaya sebagai kabak persidangan di Sekretariat DPRD, kemudian dikasih kepercayaan sebagai kepala bagian hukum di Sekretariat Daerah, dan alhamdulillah sekarang kita juga dikasih kepercayaan sebagai asisten administrasi umum. Jadi untuk adik-adik kiranya sangat peluang untuk karir untuk di Kabupaten Penukal Abab Lumatang Ilir ini sangat tinggi. Karena apa? Penerimaan CPNS contohnya Mas Ajim, nah ini sekarang sudah menduduki menjadi kepala bidang. Mungkin barangkali kalau di kabupaten yang lain yang sudah mapan belum tentu untuk menduduki jabatan kepala bidang. Jadi yang CPNS tahun 2015, kalau dulu sebelum ada reformasi birokrasi, mereka sudah menduduki sebagai kasih untuk di dinas dan di badan. Nah, barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik tidak ada keraguan seandainya untuk formasi penempatan di Kabupaten Penukal Abab Lumatang Ilir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu atas paparan, jawaban, serta keikutsertaannya dalam acara hari ini. Semoga para teman-teman lulusan PKN STAN mendapatkan informasi yang bermanfaat dan lengkap, serta informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam pilihan minat para lulusan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Baik. Itu dia tadi sesi dari PMK Pali, dan udah selesai nih Mbak. Selanjutnya kita lanjut ke sesi selanjutnya. Ada dari pemerintah kabupaten mana nih Mbak? Ada dari pemerintah Kabupaten Bogor setelah break berikut.